Setelah itu, setelah selesai tawaf ifadah, panjenengan mulai terpancing perasaannya. Kenapa terpancing perasaannya? Lihat gelombang pertama, kloter pertama sudah pada pulang. Panjenengan belum apa-apa, teman-teman, mau Pak pulang duluan. Ngenes langsung. Mau Bu, Rumin, gitu kan? Nitip-nitip dia dijaga hotelnya. Sampai bersih jamaah haji Indonesia, kita masih setia di hotel. Kita betul-betul setia di hotel. Habis baru kemudian kita bukan pulang belum, sudah habis bersih di Mekah, kita baru pindah kemana? Ke Madinah. Di Madinah kita baru dapat 2 hari, jamaah umroh itu sudah datang. Kita belum pulang, jamaah umroh sudah datang. Jadi kita belum dapat longgar, sudah diisi orang umroh. Jadi ya begitu itu. Yang paling berat itu perasaan nanti. Lihat ibu-ibu. Jadi panjenengan nanti apa? Panjenengan nanti yang berat itu di mentalnya, betul. Makanya saya berharap panjenengan jaga. Saya juga merasakan kok, merasakan orang kalau mau pulang itu wajahnya berseri-seri, bercahaya, pulang bawa oleh-oleh gitu. Wah, yang tadinya sakit mendadak sehat, yang kemarin minta didorong jadi sehat, itu masya Allah. Itu kan ngomong, ayo Mas, semangat Mas, gitu kan. Ngomongnya enak sekali, ayo Mas, semangat Mas, gitu kan. Ayo sehat terus ya. Karena dia mau pulang. Jadi kita tanggal 15 Dzulhijjah itu, tanggal 15 Dzulhijjah atau tanggal 16 itu sudah ada yang mulai pulang. Sebagian pulang, sebagian ke Madinah. Sebagian pulang, sebagian ke Madinah. Orang yang berangkat ke Madinah sudah kebayang mau pulang juga. Yang tidak kebayang dan belum kebayang siapa? Kita yang gelombang terakhir, kloter terakhir. Tetapi untungnya apa? Untungnya Bapak Ibu sekalian yang sering dari duga-duga, kita kemarin itu sudah pesimis. Karena Ka'bah itu pada waktu kita 2022 berangkat itu masih ditutup dengan portal, dikelilingi oleh portal begitu, jadi nggak bisa nempel ke Ka'bah. Besok pagi kita itu akan berangkat ke Madinah jam 10 pagi. Kemudian malam-malam itu kita tawaf wada. Tadinya mau berangkat jam 10, kemudian barang-barang dilalah itu keberuntungan ada jamaah yang belum begitu sehat, minta diundur sampai jam 1 malam. Jam 1 malam kita berangkat ke Masjidil Haram. Ternyata pas dibuka portalnya. Jadi yang seharusnya tidak bisa masuk ke Hijr Ismail, karena kita kloter terakhir, akhirnya bisa masuk ke Hijr Ismail semua. Bisa berdesak-desakan, bisa ke Multazam, bisa ke Hajar Aswad, segala macam itu bisa, karena kloter terakhir. Begitu kita pulang ke hotel, kemudian berangkat ke Madinah, sampai di Madinah itu kata orang-orang di hotel, jamaah kloter lain bilang, wah sampean bejo, kloter terakhir, kene mulai ninggal no Mekah masih ditutup Ka'bahnya. Begitu sampean belum pulang masih di sana sudah dibuka. Jadi ada juga keuntungannya. Jadi ada enaknya, ada tidak enaknya. Kalau menurut saya sih lebih banyak enaknya. Apalagi bagi ibu-ibu. Kenapa banyak enaknya? Di Mekah itu sudah dijual murah. Mau tutupan itu haji murah. Saya ingat betul itu. Pisang itu pertama kali datang 15 real. Begitu sudah lama jenuh di sana, turun haji pisang. Saya sambil lewat itu sambil malas-malasan. Berapa? 10 katanya. Begitu 3 hari sebelum pulang haji pisang berapa? 5. Tapi kan masa mau makan pisang terus kan nggak mungkin. Tetapi itu lebih murah.
Tapi semurah-murahnya barang yang harus panjenengan ingat, koper panjenengan hanya bisa dimuat 32 kilo. Kadang koper panjenengan itu belum 32 kilo, baru 20 kilo sudah gak muat, sudah gak cukup. Sudah gak cukup itu sudah. Oh nanti kalau sudah masalah barang bawaan, jangan coba-coba tawar-menawar. Tidak ada keringanan. Tapi itu tergantung iman saja, tergantung amal ibadah masing-masing. Ini contohnya, bahwa tergantung amal ibadah masing-masing. Kita kemarin 2022 itu ditimbang. Yang nimbang itu harus haji 32, nggak boleh lebih. Kalau yang lebih dikurangi, suruh dibongkar, diambil lagi. Ternyata ketika ditimbang selesai, mau diturunkan ke bawah, nimbangnya di depan kamar masing-masing. Ini saya tidak ngajari panjenengan, ini cerita saja. Karena liftnya sempit, hotelnya kecil, maka liftnya ngantrinya lama, sehingga yang di depan kamar itu numpuk lama sekali gak diambil-ambil. Jadi dari ditimbang, biasanya begitu ditimbang langsung masukkan lift, dibawa ke bandara, masukkan mobil bawa ke bandara. Ini enggak, sampai 2 jam belum diambil. Hanya beberapa jamaah yang gabung dengan kloter kita itu, kloter terakhir, dibuka lagi, masukkan lagi. Jadi nggak tahu beratnya berapa ya, mungkin 40 kilo, mungkin berapa. Itu yang begitu itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kemudian kita itu diuntungkan karena terakhir, tapi juga ada hal-hal yang membuat kita merasa sedih. Wah, kok akhir nggak boleh segala macam gitu. Makanya dari sekarang panjenengan lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ini hajinya musim panas nih. Beberapa perkiraan cuaca sudah bilang 50 derajat. Itu panas, betul-betul panas. Kita tidak bisa kemudian menganggap kita kuat begitu, nggak bisa. Yang seringkali itu dehidrasi. Kalau orang dehidrasi itu pertama kali itu sudah geliat, berkunang-kunang, panas, kemudian tahu-tahu pingsan. Maka panjenengan harus banyak minum, jangan terlalu sering terkena matahari. Itu biasanya dikasih semprotan gitu. Atau kalau panjenengan punya sapu tangan itu ya dikasih siram gitu pakai air. Kalau wudhu disiram air nggak apa-apa. Yang penting bagaimana panjenengan itu menjaga kesehatan. Makan dijaga, minum dijaga, obat yang harus panjenengan bawa juga dibawa. Karena obat di Saudi itu, ya betul, sama-sama obat kolesterol misalkan di sini paling 10 mg, paling 20 mg, di sana 30 mg. Dosisnya lebih tinggi. Panadol di sini mungkin 150 atau 100, di sana 200. Jadi kalau makan itu harus dipotong-potong. Saya pernah belikan obat buat nyai itu, obat pereda nyeri begitu. Itu nggak ada yang 200, adanya 500. Jadi panjenengan kalau bisa bawa obatnya yang betul-betul disiapkan. Kalau terpaksa obatnya sulit, ya panjenengan siapkan nama generiknya. Kayak kolesterol kan simvastatin. Kalau asam urat itu biasanya allopurinol gitu-gitulah. Kalau apalagi itu ya semuanya begitulah yang yang punya pengalaman, saya kira demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini panjenengan diminta oleh Nyai, diatur oleh Nyai untuk pindah tempat ke rumahnya Mas Bara. Panjenengan nanti akan dilanjutkan. Apa? Oh, pindah ke belakang kantor KBIH itu untuk manasik dengan beliau. Itu. Ini latihan jalan betulan. Sehingga tadi perkiraan saya itu mau saya ajak jalan-jalan panjenengan itu, latihan jalan-jalan, mau ngetes kira-kira kuat atau boten. Karena saya khawatir panjenengan saking semangatnya mengurusi kartu perdana,
kemudian mengurusi kopernya nanti belum kopernya, kemudian mengurusi apa lagi, sampai panjenengan lupa untuk jalan kaki. Jalan kaki itu wajib bagi panjenengan itu. Jadi wajib pertama itu adalah jalan kaki, kedua baru sholat. Sholatnya di masjid atau di musola. Kalau musolanya jaraknya 400 meter, cari jarak yang mutar. Nanti panjenengan ketika di Masjidil Haram masuk lewat Malik Abdul Aziz ditutup, Malik Fahad ditutup, muter lagi Malik Abdullah baru bisa masuk. Itu gambarannya begitu. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Kalau tidak ada mungkin makan dulu ya Pak. Dahar rumit, kemudian baru panjenengan disuruh berpindah ke tempat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.